Kembali lagi di Bincang MMA. Baru aja tadi UFC Vancouver, Rener the Reindeer lawan Brandon Allen. Ini event menurut gue sih cukup seru ya. Yang kemarin gue bahas sama lo. Kenapa UFC sekarang subuh? Males gue jujur subuh. Gue kalau subuh-subuh tuh jam 3 gitu. Gue bukan tipikal orang yang bangun subuh ya. Kalau tidur subuh sih kadang-kadang. Cuman kalau bangun subuh sih apalagi jam 3 ada PR banget. Dan lagi jam 3 itu kan mulainya ya. Terus prelim lagi. Bukan. Gue waktu itu pernah bangun subuh-subuh Robert Whittaker lawan Rener the Reindeer beberapa bulan lalu. Hanya itu kan udah main cardnya. Tapi itu waktu itu di Riyadh kalau saya di Arab. Minggu lalu juga di Rio subuh. Jadi gue cuma tadi nonton yang gue nonton langsung itu gue bangun cukup siang juga sih. Enggak siang-siang apa tuh jam. Pokoknya tadi gue Charles Jourdain masih gue nonton, terus Manuel Firot, Jasmine Jasudavicius masih nonton gue, terus Maron Vera, Kevin Holland dan René de Rendir. Ternyata masih main card lah. Terus tadi gue coba kan banyak banget di Twitter banyak ramai banget ya. Gue coba nonton ulang karena gue belum nonton sama sekali prelimnya jam 3 dan ternyata bagus-bagus banget gila fightnya. Melissa Crowden lawan Tainara Lisbau ini bagus banget. Jadi gue kira ini opening ya, opening prelimnya gitu, opening eventnya, dan mereka tuh udah kayak skill fighter yang sering gue bilang UFC itu prelimnya bagus-bagus banget. Yang sering gue bilang opening cardnya aja bagus banget itu fightnya. Kalau di boxing kan opening cardnya kayak ya gitu aja lah, ini bagus-bagus banget. Dan itu mereka tuh kayak udah di level yang mereka tuh udah nggak sama-sama nggak mau kalah, dan yang kayak mereka tuh bertanding for the world champion gitu. Padahal mereka baru baru aja di UFC gitu kan. Jadi wah kocak sih. Si kalau nggak salah si Melissa Crowden deh yang baru ke UFC kalau nggak salah. Coba gue lihat dulu review dia. Bener, Melissa Crowden Crowden baru aja masuk ke UFC. Tapi edan sih. Eh, gue mau masuk bahas soal Manuel Feirot sama Jasmine wah, susah banget sih karena namanya orang mana sih, orang Kanada, oh orang ini orang Prancis, Kanada Prancis kan. Si Jasmine ini terakhir lawan siapa ya gue lupa. Oh dia ngalahin Jessica Andra, ya ya lupa gue. Bener. Dia ngalahin Jessica Andra. Terus Manuel Firot itu terakhir lawan Shevchenko, bener. Dia juga dia ngalahin jagoan gue Erin Blanchfield waktu di tahun lalu, Maret tahun lalu. Terus lawan Shevchenko kalah. Valentina emang masih di sana, dan 2 bulan, iya bulan depan, bulan November, Valentina bakal lawan Zhang Weiliu. Fightnya bagus banget. Ini menurut gue untuk Manuel Firot rada bingung ya. Dia mau lawan siapa lagi gitu. Alexa, dia udah pernah lawan Alexa Grasso sih. Alexa Grasso mungkin lawan yang tepat. Kayaknya belum pernah lawan Alexa Grasso deh ya. Alexa Grasso belum pernah lawan Alexa Grasso. Seorang lawan yang tepat untuk si Manion gitu. Eh di fight berikutnya ada Marlon Vera sama Ayman Zahabi atau Ariel Helwani-nya UFC Kanada. Karena mirip banget lu kalau tahu kan ya, Ariel Helwani salah satu jurnalis senior di kalangan MMA, jurnalis yang sangat di respect di dunia MMA. Banyak juga yang gak suka, cuman gue salah satu orang yang respect karena pendekatannya benar-benar jurnalis. Kalau dia nanya tuh benar-benar nanyanya soal jurnalis gitu, tajam, tepat banget gitu. Dan dia tuh kalau 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 si Ariel Hawani nanya tuh bukan tipikal orang yang pengen membuat orang tersudut, tapi emang emang dia nanya, analoginya tuh dia bukan nggak pengen lihat orang tersudut, tapi dia tuh nanya sampai orang kayak kok gue ditanya ini ya. Lu ngerti gak sih perbedaannya? Anyway, si seperti yang gue tuh
rada bilang kalau ada orang bilang Sean O'Malley overrated, gue sih lebih ngelihat Marlon Vera Chito Vera ini salah satu fighter yang overrated gitu. Gue nggak ngerti kenapa dia populer banget, kenapa UFC di belakang dia sampai dia dapat championship fight karena gue kira kayak Sean O'Malley juga yang minta ke dia. Tapi gue nggak ngerti kenapa gitu dia jadi overrated banget. Mungkin gue bisa bilang Marlon Chito Vera itu orang yang paling overrated di UFC. Gue nggak tahu kenapa. Dia nih ya gue lihat gue waktu itu emang sempet dia dari segi physically sih dia mau gondrong, mau botak, mau Conro sih emang kayak gangster ya. Lu tau gak sih gangster lu kalau main GTA gangster-gangster yang kerjaannya tuh nagih-nagihin orang tapi dari street sampai jadi bandar narkobanya gitu kan, bandar gangsternya. Dia tuh setelannya kayak gitu banget dibanding Sean O'Malley kan rambutnya kuning, ijo, pink sementara ini kan kayaknya brewok, gondrong atau botak tuh wah gangster banget lah. Eh dia tuh gue inget banget dia waktu itu lawan Dominic Cruz yang KO knockout sangat memorable itu ketika Dominic Cruz lagi nge apa nge-hack gitu terus dia head kick kena wah itu memorable banget. Tapi lu kalau bisa lihat itu dua fight pertama tuh emang Dominic Cruz menang juga di dua ronde pertama itu. Terus dia kalah lawan Cory Sandhagen, terus dia menang lawan Pedro Munoz, kalah sama Sean O'Malley, terus kalah sama Figueiredo, dan sekarang kalah lagi sama Zahabi. Dia tuh punya knockout power yang besar banget menurut gua. Marlon Chito Vera ini mastering counter striker banget kan sebenarnya. Dia nunggu, akhirnya counter gitu. Beberapa pertandingan itu bagus banget gitu. Dia karena dia punya knockout power yang besar, tenaga yang besar, bisa knockout orang. Cuman lihat dulu orangnya dan banyak banget orangnya yang dia bisa defense counter strike-nya si Chito Vera gitu. Ini nggak masuk ke O'Malley, ke Sandhagen, ke Figueiredo, termasuk eh, Zahabi. Tapi Zahabi tadi di ronde 2 sempat kena ya dia kena counternya dari si Chito. Dan yang tadi gue bilang tuh dia tuh apa gitu kelebihannya si Chito Vera ini. Gue bingung makanya. Dia mainnya counter jadi cuma defensif, counter. Terus nggak exciting gitu. Lu bisa lihat fight-fightnya nggak se-exciting itu. Kalau O'Malley masih exciting, Corey Sandhagen masih exciting menurut gue. Kalau di dia tuh kayak butuh satu satu momen kayak dari Lewis sih sebenarnya. Butuh satu momen di mana pang KO, wah spektakuler banget KO-nya udah. Tapi dari fight-fight itu dia butuh waktu lama gitu. Gue belum pernah lihat fight-fight si Chito Vera yang gimana banget gitu. Cuman bisa dibilang membosankan karena dia chess match stand up kan dibilang bosen juga rada bosen cuman ada beberapa fight yang nggak bosen cuman nggak seseru itu juga beda sama kayak Gaethje, Poirier, atau Poria, Oliveira gitu exciting fighternya. Kalau mereka disebut jadi apa bisa kenapa UFC bisa nge-push kayak misalnya sekarang Justin Gaethje di-put untuk lawan Ilia Topuria, gue setuju karena drama besar apa segala macam. Kalau Chito Vera tuh kayak fight-nya juga nggak exciting, aneh gitu kayak Sean O'Malley dikasih rematch lawan Merab. Dan gue sih nggak apa-apa karena dia juga exciting fighter. Nah Chito Vera ini menurut gue aneh banget. Eh next fight-nya ini ada Kevin Holland sama Mike Mallet. Ini pertandingan sebenarnya gue kira bakalan seru ya ternyata Kevin Holland di ronde pertama 2 kali groin kena dan kenapa ini nggak kurangin poin si Mike Mallet gitu gue aneh gue nggak tahu kenapa. Kalau aja si Kevin Holland mundur nggak lanjutin fight di ronde pertama itu mungkin DQ atau no contest ya si fight-nya. Jadi tapi dia tetap mau ngelanjutin akhirnya di ronde kedua ronde tiga nggak efisien juga akhirnya dia kalah gitu di sini. Dan kemarin yang podcast kemarin gue bilang jadi akhirnya si Kevin Holland ini 2 kali menang dari 5 kali fight tahun ini 2 kali menang 3 kali kalah dan Mike Mallet ini sebenarnya bagus dari segi tapi gue aneh juga kenapa Mike Mallet nggak finish dia gitu dengan stand up-nya.
Gua rasa sih dan di ronde pertama cukup oke juga karena si Kevin Owens sempet pas dan Mike Weldon jatuh gitu. Gua kira bakalan seru banget fight-nya, ternyata biasa aja. Di Mike Weldon kayaknya minggu depan udah masuk ranking welterweight, mungkin ranking 15 dia nggantiin Kevin Holland. Kayaknya dia lawan Geoff Neal menurut gua sangat fight yang oke atau mungkin Mike Carlos Prates, siapa yang tahu. Kayaknya Geoff Neal baru aja kalah, menurut gue sangat cocok untuk lawan Mike Malott. Next-nya dan di main event ada Renair Derendir lawan Brandon Allen. Gue nggak nyangka ini video yang kemarin gue bisa lihat Renair Derendir, gue kira enggak, taunya ternyata bagus, dan pas gue nonton tadi gue kira bagus, ternyata enggak. Gue kecewa banget gitu sama Renair Derendir. Dia padahal mantan one champion. Gue Bentar, sebentar sebelum itu dia udah di UFC itu 5 fight, 4 kali menang beruntun dari November 2024 sampai dia total dalam 1 tahun itu udah 5 fight. Menurut gue sih salah satunya juga dia kecapean sih. Dia baru lawan Robert Whittaker Juli, Oktober udah lawan Allen lagi gitu. Kalau lo yang nggak ngerti, kenapa maksud gue kecepatan, karena fight itu bukan cuma sekedar fight. Kalau fightnya lu nggak ngapa-ngapain di antara fight sih, lu bisa besok juga fight lagi bisa aja. Cuman kan ada latihan, training, dan training itu kan capek banget ya. Gue bukan atlet, gue cuma suka training Muay Thai sama Jiu-Jitsu. Itu capek banget. Itu gue nggak, bukan serius, gue cuma dalam 1 minggu 2 kali Muay Thai, 1 kali Jiu-Jitsu. Kadang-kadang gue juga nggak Jiu-Jitsu, 2 kali Muay Thai aja. Tapi capek banget itu, badan gue udah kayak hancur banget, apalagi fighter nih yang tiap hari 1 hari tuh bisa 2 sampai 3 kali. Lu bisa lihat deh vlog-vlog fighter tuh, pagi latihan, pagi latihan kardio, siang latihan jujitsu, sore latihan boxing, besoknya wrestling, besoknya stand up fight. Wah, banyak banget lah. Jadi untuk di level sampai champion tuh, dan untuk di level sampai top rank champion tuh udah ngeri-ngeri banget fightnya, trainingnya. Nah, makanya dia kayak kata gue sih kayaknya dia kecapean. Dari November ke Januari, dari Januari ke Mei, Mei ke Juli, Juli ke Oktober. Kayaknya dia kehabisan kardionya si Renair Derendir. Dan gua sih nggak nyangka si fight ini ada di ground ya, dari ronde 1 sampai ronde 4. Gua kira Renair Derendir cukup oke di jiu-jitsunya, dan Brandon Allen punya rekor di submission lumayan juga di UFC. Brandon Allen tuh sebenarnya oke dan di jiu-jitsunya cukup oke. Gua kira ini bakalan jadi kayak fight-nya si Kamaru Usman lawan Colby Covington gitu. Sama-sama grappler, akhirnya jadi stand up. Kayak Khamzat sama Gilbert Burns. Satu wrestler, satu jiu-jitsu. Nggak bisa dapat ground karena mereka bakal capek, makanya jadi stand up, jadi stand and bang gitu. Jadi seru banget. Gue kira ini fight bakalan kayak gitu, ternyata enggak. Pas gue lihat kok malah banyak di ground si dua orang ini. Dan pas di ronde kedua bisa di switch sama si Brandon Allen. Akhirnya ronde ketiga, ronde keempat si gue nggak tahu kenapa, apakah si RDR cedera atau dia emang kehabisan tenaga aja di ronde keempat mau ronde kelima dia quit. Jadi akhirnya Brandon Allen menang. Momentumnya sayang banget, padahal dia lagi bagus banget, dia udah ngalahin Robert Whittaker kemarin. Kalau aja dia bisa menang, dia mungkin bisa number one contender. Tapi menurut gue ini jadi membingungkan di middleweight division. Nih ya, gue mau liatin lu middleweight, gimana middleweight. Middleweight itu kan juaranya Khamzat, nomor satunya DDP, nomor 2 Nazaruddin Imavov, nomor 3 Sean Strickland, 4 RDR, 5 Israel Adesanya, 6 Flavie Hernandez, 7 Caio Borralho. 7 ke sana udah lah, nggak usah dipikirin. Mungkin Brandon Allen masuk di top 5, mungkin jadi akhirnya dia ke nomor 4. Israel Adesanya menurut gue ya, kayaknya Israel Adesanya naik ke 4, Brandon Allen ke 5, René Redzepi jadi ke 6, dan Flavie jadi ke 7 gitu loh. Menurut gue kayak gitu. Yang bingung adalah nggak ada prominent name untuk challenge Khamzat. Karena gue kemarin waktu pas fight Imavov sama si Caio Borralho, gue rasa masih masih mikir nih, ini kayak soalnya fightnya tuh nggak spektakuler amat. Karena UFC tuh pengen ngejual fight kan. Sementara tipe gaya Khamzat itu wrestling yang nggak, kemarin dia menang champion ya. Jadi nggak spektakuler gitu.
Dan UFC kan jualan konten kan, jualan konten banget. Jadi mereka tuh harus bisa gimana caranya selling this. Gua rasa sih kalaupun di gaya fight-nya boring, setidaknya orangnya. Khamzat tuh orangnya cukup nggak populer. Dan kalau dipakai pro wrestling term dia tuh heel kan di mata Amerika misalnya gitu. Jadi harus ada prominent ultimate hero yang kayaknya bisa sepadan nih ngalahin dia. Nah, gua ngelihat Imavov, Brandon Allen tuh gua belum lihat bisa ngalahin Khamzat. Tapi kita nggak tahu namanya MMA. Cuman kalau di atas kertas, kalau mereka dipasang jadi main event kayaknya belum masih susah gitu. Jadi kayak odds-nya tuh kegedean, mungkin bisa minus 500 si apa namanya? Si Khamzat, si Brandon Allen plus berapa gitu. Dia lawan Imavov juga kayaknya gimana ya gitu. Menurut gua paling realistisnya adalah ada satu fight lagi yang bisa menentukan number one contender. Sean Strickland lawan Israel Adesanya. Menurut gue itu adalah fight yang pas untuk next contendernya Khamzat. Menurut gue sih ya, Nazarudin Imavov kayaknya harus lawan DDP dulu. Ini sangat kayak Nazarudin Imavov tuh kayak susah gitu untuk masuk karena dia belum siap jadi main eventer dan UFC juga kayaknya dia juga menang gak spektakuler kayak namanya nggak besar-besar banget, fightnya juga nggak nggak spektakuler banget jadi UFC kayaknya bakal susah gitu untuk nentuin siapa next middleweight-nya. Sean Strickland lawan Israel Adesanya yang menang lawan Khamzat. Menurut gua ini kan Sean Strickland lawan Israel Adesanya 2 nih. Israel Adesanya pengen banget ada fight ini yang kedua, dia pengen balas dendam gitu. Toh kalau misalnya Israel Adesanya menang, menurut gua meskipun dia cukup dia udah 3 kali fight losing streak dari Sean Strickland di DP sama Imavov kan. Menurut gua sih kalau ini dia menang, dia bisa langsung lawan Khamzat lagi. Mungkin ini retirement fight-nya easy, mungkin enggak, tapi sangat logis Khamzat lawan Israel Adesanya. Kalau Israel Adesanya kalah lagi sama Sean Strickland, menurut gua Sean Strickland namanya lebih besar daripada Imavov dan siapa tuh tadi Brandon Allen gitu bisa lawan Khamzat lagi. Jadi kita membutuhkan nama Israel Adesanya sama Sean Strickland untuk nge-push Khamzat. Jadi meskipun kelihatannya Israel Adesanya gitu ground game-nya gimana atau si Sean Strickland gimana, gua sih ngerasa nama mereka tuh lebih besar daripada Brandon Allen dan Imavov gitu. Sorry to say. Karena belum ada yang prominent kayaknya kita bisa melihat ini deh orang yang bakalan ngalahin Khamzat gitu. Kita bakal percaya kayak gitu-gitulah, kayak gitu. Eh gitu aja dari event UFC Vancouver. Di minggu depan ada UFC 321 di mana nih? Etihad Arena, Yes Island, Yes West Uni Emirat Arab. Aspinall lawan Cyril Gane. Jakoruba lawan Mackenzie Dern. Umar Nurmagomedov lawan Mario Batista. Alexander Volkov lawan Jelton Almeida. Dan Rakik lawan Azmat Murzakanov. Wah pokoknya fightnya seru. Dan lagi-lagi ini fight mulai jam 9 malam. Dan main cardnya mulai jam 1 subuh dini hari Minggu. Wah subuh terus ya. Jadi gitu aja dari gue, nanti gue bahas lagi minggu depan. Tapi kalau lu di sini setuju gak sih kalau gue coba untuk live di YouTube atau di Instagram, lu bisa komen-komen aja. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.